Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadiyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa bertemu lagi dalam suasana yang aman, tentram, ya, damai. Tidak seperti saudara-saudara kita yang hari ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang berperang, ya, di Palestina, di Gaza. Perlu kita syukuri bersama. Pada malam hari ini, ya, sebelum acara dimulai kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu yang telah ikut serta dalam membantu berpartisipasi dalam kegiatan dakwah kami, karena tanpa itu semua, ya, akan terkendala juga. Jadi kami ucapkan jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas yang lebih baik dan lebih berkah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salah satu tujuan kita di dalam menuntut ilmu adalah agar kita semua ini tidak bodoh, ya, dan juga tidak pinter yang tidak apa jenenge iku ngawur gitu, ya. Pinter tapi ngawur. Apakah ada pinter tapi ngawur? Ada, yaitu orang yang bid'ah. Koyo pinter tapi bid'ah, tidak sesuai ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu pembahasan kita pada malam hari ini bersama Ustadz Dr. Muhammad Hambal Sofyan LC MPDI akan membahas, mengupas tuntas di bab larangan bid'ah, karena ini sangat-sangat penting, ya. Maka perlu diperhatikan, dan nanti di sesi akhir, yaitu ada sesi tanya jawab, bisa ditanyakan barangkali ada yang perlu ditanyakan. Oh iya, Cak To, ambilkan bukunya Cak To, itu Cak Furqon di belakang. Buku kitabnya. Langsung saja kepada beliau Ustadz Hambal, waktu dan tempat dipersilahkan. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima rawahu al-Bukhari wa Muslim min hadithi Muawiyah radhiyallahu an, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan nikmatnya kita bisa hadir dalam majelis ilmu ini untuk mengkaji bersama bagaimana hidayah, petunjuk yang telah diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita bisa senantiasa hidup di atas cahaya. Karena kalau kita hidup tidak di atas cahaya, maka kita akan ngawur hidupnya. Karena Islam itu adalah agama yang teratur, ya, agama yang memudahkan. Rasulullah katakan, wa bu'istu muyassirin, aku diutus untuk memudahkan. Karena syariat Islam itu adalah memudahkan. Yang menjadikan syariat Islam itu susah adalah biasanya kita sendiri. Ada tambahan-tambahan, ya. Maka dalam Islam itu ada perintah, ada larangan. Agar apa? Agar kita tidak ngawur, ya. Kalau hanya sekedar perintah, maka akan melampaui batas. Ada khauf, ada roja, ada khauf, ada harapan-harapan. Kita diperintahkan untuk
berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena banyak dalil baik dari Al-Qur'an dan Sunnah itu menjelaskan bahwasanya rahmat Allah sangat luas. Allah Maha Pengampun dan lain sebagainya. Cuman di sana juga Islam mengajarkan kepada kita di samping ada roja juga harus ada khauf, rasa takut kepada Allah, rasa takut akan murkanya Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kalau kita betul-betul dihukum sebagaimana ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini sebagai pengerim, ya. Demikian juga di dalam beragama itu ya, bukan sekedar anjuran untuk banyak beramal sebagaimana dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya, motivasi untuk memperbanyak amal, ya, semangat terlebih di penghujung umur, ya. Cuman juga ada larangan bid'ah sebagai pengerim. Agar apa? Agar kita itu dalam beragama itu jelas ada batasannya. Karena kalau beragama tidak ada batasannya, sebebas-bebasnya, apalagi sedang semangat-semangatnya, maka banyak pengawuran, ya. Tidak ada kesamaan nanti. Islamnya orang Jawa Barat nanti akan berbeda dengan Islamnya orang Jawa Timur. Demikian juga Islamnya orang Bali atau orang Sulawesi akan berbeda. Kenapa? Karena nanti kalau hanya sekedar semangat-semangat, maka masing-masing ini akan menambahi. Demikian juga menyesuaikan rasa, ya, rasanya kan beda-beda, ya. Makanya di sana ada larangan bid'ah. Silahkan beramal, semangat beramal, tapi jangan buat-buat sendiri, buat syariat yang baru. Kenapa? Karena mereka-mereka ini yang membuat-buat syariat yang baru itu adalah orang yang paling merugi. Bil ahsari na'amala, maukah aku tunjukkan orang-orang yang paling rugi amalnya, ya. Alladzina dhalla sa'yum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang dhalla sa'yum fil hayati dunya, ya. Orang yang tersesat jalannya ketika berada di dunia ini, tapi yahsabun, mereka mengira bahwasanya mereka adalah terbaik. Kenapa? Karena paling ramai dalam beramal, paling meriah dalam beramal, ya. Paling mahal di dalam melaksanakan syariat, ya. Padahal Islam itu memudahkan. Islam itu adalah cahaya, syariat Islam itu adalah cahaya. Buktinya apa? Buktinya orang Jazirah Arab, orang Arab dahulu ketika sebelum Rasulullah diutus itu adalah bangsa yang paling terbelakang, ya. Bangsa yang paling terbelakang, tidak dikenal. Kenapa? Karena ya orang padang pasir, tidak kenal peradaban. Tapi ketika Islam datang, Rasulullah datang, maka mereka berubah, mendapatkan cahaya sehingga mampu menguasai, ya, menguasai bangsa Romawi, menguasai bangsa Persia, ya. Jadi berubah drastis, ya, berubah drastis. Kenapa? Itu membuktikan Islam itu cahaya, menerangi, ya. Dan cahaya ini redup, ya, dengan adanya tambahan-tambahan, ya. Jadi cahaya Islam itu, syariat Islam itu menjadi kurang barokah, menjadi redup ketika banyak tambahan bid'ah-bid'ahnya. Kalau itu persis seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, insya Allah itu betul-betul menghasilkan cahaya, menerangi bagaimana cara berpikirnya, bagaimana cara beribadahnya, ya, mana yang penting, mana yang lebih penting, kan seperti itu, ya. Kita kalau menuruti perasaan kita, karena kita berbuat sesuai dengan perasaan, terkadang sesuatu itu kita menyalurkan banyak dana kepada sesuatu yang kurang penting. Padahal aturan Islam itu cukup gini, kemudian kita tambah-tambahi. Ada yang sangat penting ini kita
nggak perhatikan ya, baik dalam syariat nikah, syariat macam-macam, banyak seperti itu ya. Jadi Islam itu adalah, syariat Islam itu pasti mendatangkan cahaya, menyinari ketika tidak ada penutupnya. Maka gerakan pembaharuan itu, jadi setelah Islam itu pada masa itu jaya kemudian kalah, redup ya. Maka kemudian muncul namanya gerakan pembaharuan ya. Gerakan pembaharuan ini apa yang dikerjakan, yaitu Puritan, memurnikan kembali akidah, memurnikan kembali ibadah yang benar itu. Karena itu adalah jalan agar kembali kepada kejayaan Islam. Itu kembali kepada memahami betul syariat yang aslinya itu yang bagaimana toh, kan seperti itu. Ya. Nanti banyak ada Muhammad bin Abdul Wahab dan yang lainnya ya. Jadi pembahasan kita pada malam hari ini adalah menguatkan yang kemarin. Kalau kemarin itu adalah menetapi sunnah, bagaimana kita harus betul-betul dekat dengan petunjuk, dekat dengan Al-Quran dan sunnah, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Maka sekarang ada ininya, pagernya, yaitu larangan bid'ah. Agar apa? Agar kita tidak banyak berkreasi bukan pada tempatnya. Silakan berkreasi, tapi pada tempatnya. Dalam mengatur dunia kita silakan berkreasi. Tapi dalam masalah beribadah, beragama tidak perlu berkreasi. Karena kalau ketambahan kreasi kita tambah gak jelas. Ya. Kalau sesuatu itu dari pabriknya terbagus, itu kualitas. Ya. Tapi kalau kemudian ditambahi banyak ini variasinya, tambah kemudian nggak jelas. Demikian juga Islam. Ya. Islam itu kalau betul-betul dimurnikan bagaimana cara kita berakidah, beribadah, berakhlak, kemudian berpikir, maka itu akan menjadi cahaya bagi kita bersama. Dalam hadis Aisyah disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim, wa fi riwayatin li Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Dari Aisyah radhiyallahu anha yang menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu, barang siapa membuat-buat sesuatu yang baru dalam urusan kita, dalam agama ini, ma laysa minhu, yang tidak ada dalilnya, tidak merupakan bagian darinya, maka itu akan tertolak, muspru ya. Kita beramal itu kan pengen dapat pahala, pengen dapat pujian. Sedangkan Allah SWT itu menginginkan dari kita itu beramal sesuai dengan syariat Rasulullah, sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Itu yang Allah inginkan. Ya. Kita akan diberikan pahala kalau sesuai dengan contoh, ada dalilnya. Ya. Tidak perlu berkreasi. Ya. Maka kalau tidak sesuai maka tertolak. Makanya itu namanya aksarina, orang yang paling rugi dalam beramal. Sudah capek-capek tapi kemudian tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, dalam riwayat Muslim, man amila amalan, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Ya. Jadi mungkin ini ada yang kemudian berdalil bahwasanya kita dahulu, mungkin bapak-bapak kita biasa ngerjakan amalan ini. Maka Rasulullah tegaskan, meskipun itu dikerjakan bapak-bapak kalian, dikerjakan oleh kakek-kakek kalian, ya, tapi kalau itu laisa alaihi amruna, tidak ada, setelah diteliti tidak ada perintah, tidak ada dalil dari kami, maka itu tertolak. Nah,
tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberi pahala. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agamanya di penghujung diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika haji wada, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan turun sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini akmaltu lakum dinakum, aku telah menyempurnakan agama bagi kalian, dan aku telah juga menyempurnakan kenikmatanku kepada kalian. Wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridho Islam yang seperti ini yang dicontohkan di penghujung hidup Rasulullah SAW itu sebagai agama. Aku ridho seperti itu. Artinya kalau kita cara berislamnya itu sesuai dengan tadi di akhir hidup Rasulullah SAW, maksudnya adalah syariatnya sudah syariat yang purna. Kenapa? Karena sebelumnya ada syariat yang belum, masih proses. Contoh sebelumnya mungkin khamr itu kan proses bertahap dalam pengharamannya. Demikian juga riba kan berproses, tapi di akhir sudah selesai, sudah purna. Itu haram semua kan gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala ridho dengan gaya Islamnya seperti waktu Rasulullah SAW haji wada itu. Jadi agama Islam kata Allah Subhanahu wa taala itu sudah sempurna. Dan Rasul terakhir itu adalah Rasulullah SAW. Allah tidak menurunkan Rasul setelahnya. Kenapa? Karena sudah sempurna. Maka jangan sampai kita kemudian menganggap kurang sempurna kemudian berkreasi membuat sesuatu yang baru. Kewajiban bagi kita itu adalah bagaimana kita tadi menggali, mempelajari apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW beliau mengatakan bahwasanya taraktukum ala mahajjatin bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang, semuanya sudah aku jelaskan. Makanya hadis itu banyak, kitab-kitab hadis sangat tebal. Ustadz Ahmad sampai 50 jilid, belum lagi yang lainnya. Berapa yang sudah kita khotamkan kan belum. Ini saja sudah berapa tahun nggak khotam-khotam. Kenapa? Karena memang dibuat agar kita rajin ngaji. Jadi PR-nya itu banyak, itu harus kreasi sendiri, nggak bisa kita bahas satu persatu di majelis ini. Jadi taraktukum ala mahajjatin bayda lailuha kanahariha, aku tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang. Lailuha kanahariha, malamnya bagikan siang hari. Artinya sangat terang, sudah dijelaskan secara detail oleh Rasulullah SAW. Tinggal kita mau mengkaji ataukah tidak. Jadi jangan berpikir menambah-nambah. Kenapa? Karena sudah sempurna. Rasulullah itu Rasul terakhir. Kenapa? Karena sudah sempurna, nggak perlu lagi ditambah-tambah. Kewajiban kita itu adalah tadi meyakini kesempurnaan Islam. Karena kalau kita tidak meyakini seperti itu, kemudian tetap berkreasi nambah. Maka dikatakan oleh Imam Malik, Islami dan yaroha hasana, barang siapa yang membuat-buat dalam agama ini syariat tata cara beragama dan yang dia anggap itu adalah bagus, faqad zama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah, maka sesungguhnya dia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati risalahnya. Kenapa? Karena menganggap belum sempurna. Kalau menganggap sudah sempurna ya tinggal
belajar dalil-dalilnya, mengkaji, mengamalkan, tinggal mengamalkan saja ya. Li'anna Allah yaqulu al-yawma akmaltu lakum dinakum fama lam yakun yawma idin dinan fala yakunul yawma dinan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman menguatkan bahwasanya hari ini waktu akhir Rasulullah SAW haji wada itu, hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Maka kalau pada hari itu sesuatu itu bukan termasuk bagian dari agama ini, maka hari ini itu juga tidak termasuk. Karena syariat sudah sempurna, ya, tinggal kita mengamalkannya. Ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam membuka khutbahnya sebelum membahas pembahasan agama, maka beliau muqaddimai, mewanti-wanti agar kita tidak berbuat bid'ah. Nah, setelah muqaddimah innal hamdalillah sampai terakhir, kemudian beliau mengatakan amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah ya. Jadi beliau katakan sebelum masuk kepada pembahasan ya, fa inna asdaqal hadis kitabullah, sebenar-benar ucapan perkataan itu adalah kitabullah, firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Wa khairul hadis, dan sebaik-baik petunjuk cara mengerjakan, contoh pengamalan beragama itu adalah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sejelek-jelek urusan itu adalah yang dibuat-buat. Kenapa? Karena agama sudah sempurna. Karena konsekuensi dari buat sesuatu yang baru dalam beragama itu yang tadi itu sebagaimana dikatakan Imam Malik, itu menuduh Rasulullah itu mengkhianati syariat, mengkhianati risalah, karena menganggap belum menyampaikan semuanya ya, sehingga syariat ini masih kurang ya. Jadi wa syarrul umur muhdatsatu wa kullu muhdatsatin bid'ah, segala sesuatu yang dibuat-buat dalam beragama ini adalah bid'ah, dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat ya. Kullu bid'atin dhalalah, beliau katakan semua, bukan beliau katakan wal bid'atu dhalalah, bid'ah itu dhalalah, tapi semua bentuk bid'ah dalam beragama itu adalah sesat ya. Ini menghilangkan pikiran bahwasanya ada bid'ah yang hasanah ya. Gak ada bid'ah hasanah. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap yang bid'ah itu adalah sesat ya. Ya. Berarti semua yang baru-baru itu adalah dhalalah, padahal ya, banyak yang baru. Seperti HP itu kan baru, kemudian pesawat baru ya. Harus dipahami bahwasanya beliau mengatakan itu dalam beragama, dalam bersyariat ya. Adapun yang terkait dengan urusan dunia, beliau serahkan kepada kita. Antum a'lam bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu dengan urusan dunia kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Ya, dialah yang menciptakan segala yang di atas bumi ini untuk kalian. Kalian nikmati, kalian atur ya. Maka para ulama kemudian menyimpulkan dari ayat ini bahwasanya al-aslu, dasar ya, hukum asal dari segala sesuatu dunia ini adalah boleh, kecuali datang dalil yang mengharamkannya, datang dalil yang melarangnya ya. Jadi semuanya boleh, kita berkreasi dan yang lainnya itu boleh, kita serahkan dan kita diperintahkan untuk itu, mengatur alam ini. Tapi dalam masalah beragama, bersyariat, maka jangan berkreasi, cukup kamu pelajari, mana dalilnya, amalkan semampu kamu. Rasulullah katakan, manahitukum anhu wajtanibuh, apa yang kalian temui dari larangan-larangan yang aku larang, tinggalkan ya. Tentunya pelajari larangan-larangannya, tinggalkan. Wa ma amartukum bihi, dan apa yang aku perintahkan, fa'tu minhu mastata'tum, kerjakan semampu kalian ya. Tentunya ini diawali dengan belajar tadi itu ya.
Jadi harus tahu tempat kita berkreasinya di mana. Jangan bingung berkreasi dalam bersyariat, tapi dalam mengatur dunianya enggak mau berpikir. Itu kan salah tempat ya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita beberapa hal, bahwa yang pertama adalah larangan mengerjakan amalan bid'ah atau sesuatu yang baru dalam hal ibadah, bukan dalam hal wasilah, peralatan dan perlengkapan ibadah. Sebab syarat diterimanya amalan adalah ikhlas, mengharap ridha Allah dan mutaba'atur Rasul. Ada contoh atau petunjuk dari Rasulullah SAW. Adapun wasilah dalam beribadah maka boleh berkembang dan disebut dengan maslahat mursalah dalam istilah usul fikih. Jadi harus dipahami ya. Dipahami bahwasanya membuat sesuatu yang baru ini dalam masalah apa? Yang dilarang itu dalam syariat. Tapi kalau dalam masalah perlengkapan menjalankan syariat, wasilah, maka silahkan ya. Dulu naik pesawat, dulu naik haji pakai unta, jalan kaki, kemudian sekarang ada kereta cepat. Kalau dari sini ya pada pesawat dan yang lainnya. Ini bagian dari maslahat mursalah. Bagaimana kita ini mengerjakan ibadah dengan mudah. Karena Islam itu menginginkan kita mudah di dalam mengerjakan ibadah. Maka dulu ketika berkembang para ilmu, ketika semarak tadi ilmu pengetahuan dalam Islam, kemudian semangat berilmunya luar biasa, para ilmuwannya banyak. Mereka itu di dalam mengembangkan keilmuan ini tujuannya adalah untuk memudahkan di dalam mengerjakan, mengamalkan syariat. Ya, ada seperti Al-Biruni itu selalu ngamati ke langit. Ya, tujuannya apa? Biar tahu dari perpindahan waktu itu bagaimana keadaannya. Kemudian dirumuskan ada waktu sholat dan yang lainnya. Ya. Kemudian macam-macam ya. Ada yang macam-macam. Kalau kita kaji ya, kaji bagaimana perkembangan ilmu pada masa Daulah Abbasiyah itu tujuannya utamanya satu, biar kita mengamalkan agama ini dengan mudah. Ya. Tujuannya untuk itu saja ya. Jadi mereka betul-betul mengembangkan ya. Jadi harus dipahami bahwasanya kalau itu wasilah silahkan. Ya. Terkadang orang ketika diingatkan jangan kerjakan bid'ah, berarti ini termasuk bid'ah macam-macam ini, mikrofon macam-macam. Ya. Itu adalah dalam masalah wasilah, cara, bukan syariatnya. Ya. Makanya dulu sholatnya itu adalah di atas pasir, padang pasir. Sekarang pasir jangan pasir, di atasnya dikasih keramik. Kurang cukup keramiknya granitnya kurang cukup tambahi karpet gitu. Itu kan wasilah untuk agar apa? Ibadah dengan nikmat kan gitu. Ya. Demikian juga muadzin biar teriaknya enggak terlalu buat ngotot pakai tenaga, ada mikrofon, mudah kan. Jadi boleh mengembangkan ya, kreasi dalam masalah wasilah agar kita ini ibadah dengan nikmat. Tapi inti ibadahnya itu jangan ditambah-tambahi, cukup. Kenapa? Karena itu adalah yang Allah inginkan. Karena syariat yang Allah ridhoi itu adalah syariat ketika ditutup oleh Rasulullah SAW. Ketika terakhir Rasul nyampaikan di akhir itu al-yauma akmaltu lakum dinakum. Sekarang aku menyempurnakan agama kalian dan aku ridho cara berislam ya seperti sekarang itu. Ya. Jadi harus dipahami seperti itu ya. Kalau itu adalah peralatan, perlengkapan, wasilah, maka itu masuk dalam maslahat mursalah. Ya. Jadi bid'ah secara bahasa itu adalah sesuatu yang baru. Ini umum ya. Makanya ketika Umar itu mengatakan nikmatul bid'ah hadihi ya. Sebaik-baik bid'ah itu adalah ini, yaitu ketika beliau memandang kayaknya sholat tarawihnya harus dihidupkan kembali bareng-bareng biar Ramadan itu rasanya beda dengan bulan-bulan yang lain.
biar kita bisa bersama-sama menghidupkan malam-malam dengan ibadah. Maka Umar berinisiatif karena beliau melihat ya, dalam masjid itu mencar-mencar, ada pojok sana sholat, pojok sana sholat, pojok sana sholat ya. Maka kemudian dia teringat dulu pernah Rasulullah SAW itu 3 malam itu berturut-turut beliau ngimami jamaah sholat taraweh ya. Jadi beliau sholat, para sahabat ngikut. Kemudian besoknya berita-berita ke kawan-kawan, tadi malam sholat bareng dengan Rasulullah sholat taraweh. Malam kedua makin banyak, malam ketiga makin banyak lagi, malam keempat beliau nggak datang ya. Besoknya ditanya kenapa nggak datang padahal para sahabat sudah sangat banyak. Beliau mengatakan bahwa saya khawatir kalau saya terus-terusan ngerjakan, saya khawatir itu diwajibkan bagi kalian ya, dan itu akan memberatkan kalian ya. Jadi Umar ketika tadi jadi 3 malam Rasulullah kemudian setelah itu nggak ada lagi jamaah sholat taraweh, masa Abu Bakar nggak ada, maka Umar ini kan pikirannya kreatif ya. Jadi kayaknya bagusan ini dibuat seperti dulu Rasulullah pernah ngerjakan, tidak buat syariat tapi kan ada dasarnya ya, pelaksanaannya saja ya, kita bareng-bareng maka kemudian sholat bareng ya. Maka dikumpulkan, dia ada seorang koriknya yaitu baik dijadikan imam, yang lainnya ngikut sampai sekarang. Setelah selesai itu kemudian beliau mengatakan nikmatul bid'ah, sebaik-baik bid'ah itu seperti ini. Ini adalah sebaik-baik bid'ah ya. Artinya bid'ah secara bahasa yaitu membuat-buat sesuatu yang baru. Padahal itu nggak baru, artinya baru beberapa saat ini nggak ada, tapi dulunya ada dasarnya ya. Tapi secara istilah adalah membuat syariat yang baru, membuat yang baru dalam cara beragama ya. Maka ini adalah yang dimaksud dalam hadis tadi ya. Wa kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu dhalalah ya. Semua bid'ah adalah sesat ya. Dan di antara salaf ada yang mengatakan ya, al bid'atu dhalalah wa in ra'ahan nas hasanah. Bid'ah itu adalah sesat meskipun ya, ini perkataan Ibnu Umar, kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu adalah sesat, semua tambahan dalam beragama, dalam beribadah itu adalah sesat. Wa in ra'ahan nas hasanah, meskipun orang memandangnya itu baik, oh ini bagus ini gitu begini. Tapi kalau itu adalah tambahan, nggak ada syariat, nggak ada dasar syariatnya, meskipun kita semua mandang itu baik, tapi karena nggak ada dasarnya itu adalah dhalalah, tetap sesat. Kenapa? Dan itu adalah khosarah, rugi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita itu beribadah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian apakah semua yang tidak dilakukan Rasul itu dikatakan bid'ah ya. Ini kan terkadang menjadi problem ya. Apakah kaidahnya itu semua yang tidak dilakukan Rasul pada waktu itu adalah bisa distempel sebagai sebentuk bid'ah? Maka tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak mengerjakan sesuatu itu boleh jadi karena 3 hal. Salah satu dari 3 hal. Yang pertama adalah karena tidak ada pendorong, belum ada pendorongnya. Contohnya adalah pada masa Rasulullah, beliau tidak memerintahkan membukukan atau menyusun kaidah nahwu, ilmu shorof, ilmu tajwid ya. Kenapa? Karena beliau memandang belum perlu, tidak ada pendorong, tidak ada hajat. Kenapa? Karena semua sahabat itu ahli nahwu, semua sahabat bisa membaca Quran secara tajwid murattal, maka nggak usah pakai kaidah, semua bisa kok. Nah, namun setelah umat Islam itu banyak dan ada yang non Arab, orang ajam itu juga banyak yang masuk Islam, maka ini jadi problem.
bagaimana ya baca Quran? Quran waktu itu nggak ada harokatnya, nggak ada titiknya. Ya. Antara nun sama ta itu ya hanya 2 perahu. Ya. Tapi mereka bisa baca. Ya. Tapi orang non Arab kan nggak bisa baca. Maka perlu sebuah kaidah, ada kaidah ilmu nahwu, ilmu shorof, ya, berkembang terus. Jadi Rasulullah SAW tidak memerintahkan untuk menyusun ilmu nahwu karena waktu itu belum ada hajat. Ya. Apakah ilmu nahwu jadi bid'ah? Enggak. Kenapa? Karena kan Rasulullah tidak mengerjakan. Ya. Karena tadi itu, karena waktu itu belum ada pendorong. Kemudian yang kedua, ya, jadi beliau tidak mengerjakan itu adalah karena ada penghalang. Ya. Contohnya adalah tadi sholat terus menerus, sholat tarawih secara berjamaah. Apa penghalangnya? Karena Rasulullah khawatir itu akan diwajibkan bagi umatnya. Ya. Tapi setelah beliau wafat kan sudah selesai ya, syariatnya. Maka kemudian setelah itu kan boleh, nggak ada masalah karena yang dikhawatirkan sudah berakhir. Atau yang ketiga, beliau tidak mengerjakan itu kan karena tidak disyariatkan. Ya. Ada pendorongnya, tidak ada penghalang. Ya. Tapi beliau tidak mengerjakan berarti tidak disyariatkan. Contohnya pada masa Rasulullah SAW, contohnya sholat Idul Fitri tidak disyariat. Beliau tidak nyuruh untuk azan dan iqomah. Ya. Padahal itu kan manggil orang banyak, manggil waktu sedikit aja suruh azan, apalagi itu kan banyak. Ya. Ada pendorong, tidak ada menghalang dan yang lainnya. Apakah kemudian tetap disyariatkan? Enggak, karena itu beliau tidak mengerjakan karena tidak ada syariat. Ya. Dan itu kemudian dikembangkan sampai kepada bagaimana menjawab tentang peringatan Maulid dan yang lainnya. Ya. Itu adalah 3 hal para ulama di dalam menjawab masalah ini tentang pertanyaan apakah sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah itu mesti adalah bid'ah. Nah, itu jawabannya seperti itu. Lihat kondisinya. Dan ini. Kemudian pelajaran yang kedua adalah bahwa semua amalan bid'ah itu adalah tertolak. Ya. Jadi semua amalan bid'ah tertolak. Ya. Mungkin kemudian ada yang mengatakan bahwasanya kan ada beberapa sahabat itu dalam riwayat itu kan punya kreasi dalam beramal, kreasi sendiri. Ya. Contohnya adalah Bilal. Ya. Bilal itu sampai Rasulullah kan nggak ngerti. Jadi ketika Rasulullah SAW itu jalan-jalan di surga, ya, beliau mendengar terumpa sendal di depannya suara. Ya. Maka kemudian ditanya itu suaranya siapa? Itu terumpanya Bilal. Maka ketika pulang kemudian beliau bertanya kepada Bilal, ya Bilal, ayu amalin arja indak. Amalan apa yang kira-kira engkau kerjakan itu yang menjadikan engkau mendapatkan keistimewaan seperti ini? Kata Bilal, nggak ada ya Rasulullah, hanya saja saya itu kalau habis wudhu itu mesti sholat semampuku, sholat sunnah semampuku berapa, maka saya sholat sunnah. Nah ini kan kreasi dari Bilal ya, ada yang mengatakan seperti itu. Berarti kita juga boleh berkreasi dong dalam beramal. Maka itu dijawab bahwa saya itu di zaman wahyu ya. Jadi ada yang membetulkan apakah ini boleh ataukah tidak ya. Ada yang menjamin. Kalau setelah selesai wahyu kan nggak ada yang menjamin ya. Boleh jadi apa yang kita kerjakan itu baik menurut kita itu adalah buruk ya. Asa antakrau syai'an wa huwa khairun lakum. Boleh jadi apa yang kamu benci itu baik bagi kalian. Tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kau suka sesuatu tapi itu adalah buruk bagi kalian ya. Jadi pada masa itu ya, pada masa Rasulullah SAW itu kan ada pengawasnya. Kalau Rasulullah tidak melihat langsung mesti disampaikan oleh malaikat Jibril
Kalau itu menyimpang mesti ditegur, karena Rasulullah tidak akan pernah mendiamkan kemungkaran. Maka ketika tidak ada teguran, maka itu menunjukkan boleh. Ya. Makanya ada beberapa riwayat itu nama yang isinya itu adalah guna ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan ini dan Al-Quran masih turun dan nggak ada teguran, berarti itu boleh. Ya. Silakan azan dulu, kita lanjutkan nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر
Ya, kita lanjutkan. Ada beberapa athar, ya, perkataan sahabat maupun tabi'in yang menjelaskan kepada kita tentang pentingnya ittiba, mengikuti Rasulullah SAW dan menjauhkan diri dari berbuat bid'ah, ya. Baik bid'ah di dalam berakidah, keyakinannya itu menyimpang dari keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, maupun bid'ah di dalam beribadah, ada banyak syariat tambahan di dalam beribadah, atau bid'ah dalam pikiran, ya, pikiran, ya. Pikiran itu gaya berpikirnya adalah gaya berpikir mungkin ahli kalam, mungkin filsafat dan yang lainnya yang menjauh dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah, ya. Seperti dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u, ya. Faqad kufitum, ya. Adalah kalian ngikut saja, ya. Jangan buat-buat yang baru dalam syariat, ngikut saja. Faqad kufitum, karena kalian sudah cukup, dicukupi, ya. Syariat itu sudah dijelaskan Rasulullah, tinggal kamu pelajari. Karena kullu bid'atin dhalalah, setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Demikian juga Ibnu Umar belum mengatakan kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu adalah sesat meskipun dianggap baik. Meskipun orang-orang itu menganggapnya itu adalah baik. Ma'in ra'ahan nas hasanah, ya. Ibnu Abbas juga mengatakan alaikum bil istiqomah, hendaklah kalian ini istiqomah, ya. Ajek di dalam beramal, ajek di dalam belajar, ya. Istiqomah, ya. Baik ketika Allah lapangkan rezekinya maupun ketika Allah sempitkan rezekinya. Karena sebagian orang semangat belajar ngaji itu ketika Allah sempitkan rezekinya. Ketika sudah lapang rezeki lupa ngaji. Makanya istiqomah, alaikum bil istiqomah, ya. Wal athar, ya, dan mempelajari athar-athar, ya. Wa iyyakum wattabaddu, ya. Adalah kalian menjauhi dari berkreasi di dalam ibadah, di dalam syariat, ya. Kemudian Imam Syafi'i beliau mengatakan tentang bid'ah dalam pikiran, ya, maksudnya adalah cara berpikir. Imam Syafi'i mengatakan hukmi fi ahlil kalam, ya, hukumanku terhadap orang ahli kalam, orang yang menempuh jalur filsafat dan meninggalkan belajar Quran hadis, ya. Ayyudrabu bil jarid wan ni'al, ya. Jadi mereka ini para ahli kalam, orang-orang yang meninggalkan belajar Quran hadis ini kemudian lebih kepada filsafat, maka kalau saya, kata Imam Syafi'i, itu mereka dipukuli pakai sendal, pakai pelepah kurma, kemudian diarak keliling kampung dan dikatakan hadza jazaa'u man taraka, ini adalah orang yang akibat orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah wa aqbala alal kalam, gak mau belajar Quran Sunnah tapi malah tadi belajar ilmu kalam, belajar filsafat, ya. Ya. Kalau kita kan lebih banyak yang tadi meninggalkan belajar Quran hadis, lebih belajar kepada ilmu-ilmu yang lain. Nah, ini termasuk ini perkataan Imam Syafi'i seperti itu, ya. Agar kita tetap semangat untuk tadi belajar Quran dan hadis, karena itu adalah sebenar-benar petunjuk. Demikian juga perkataan Imam Ahmad, usulus sunnah indana, ya, at-tamassuk bima kana ali ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dasar-dasar sunnah menurut kita, pokok-pokok sunnah menurut kita itu adalah yang pertama adalah tamassuk, berpegang teguh dengan apa yang dikerjakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal iktidak bihim, dan meneladani mereka,
Watarkul bid'ah, meninggalkan bid'ah dalam segala hal ya, baik dalam berakidah, berkeyakinan, dalam beribadah. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, dan semua bid'ah itu adalah sesat ya. Watarkul khusumat wa julus ma ashabil ahwa, watarkul mira' wal jidal wal khusumat fiddin ya. Yang kedua adalah meninggalkan khusumat, persengketaan, perdebatan. Wal julus ma ashabil ahwa ya, meninggalkan duduk-duduk bersama orang-orang pengikut hawa nafsu ya. Watarkul mira' wal jidal ya, meninggalkan perdebatan yang enggak jelas, wal khusumat fiddin ya, atau debat dalam masalah agama, tengkar dalam masalah agama ya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan dalil. Wal jamaah, jamaah itu adalah bareng-bareng ya. Jadi ngamalkan bukan sekedar sendiri-sendiri, tapi ngajak bareng ya. Ngajak bareng semua orang untuk beramal mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang berpikiran bahwasanya Muslim itu adalah keluarga besar ya. Jadi bukan yang menganggap kelompok dia ini adalah kelompok yang ahlul jannah, kemudian menganggap yang lainnya tersesat, tapi bagaimana selama mereka itu adalah Muslim, maka ngajak bareng ya, beramal bareng, ya itulah jamaah ya. Demikian, semoga bermanfaat pembahasan kita. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Iya, 1, 2. Yang belakang dulu, Pak RT. Maju Pak RT, maju. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, berperang itu kan ibadah Ustadz ya. Dan syariat Islam mengajarkan bahwa tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh orang-orang tua. Apakah belajar dari strategi berperang Sun Tzu misalnya Cina, apakah boleh, dan apakah ada bid'ah dalam peperangan Ustaz? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi strategi itu adalah boleh dikembangkan ya. Di berperangnya, berjihad fisabilillah ini adalah ibadah. Tata cara, strategi, alat dan yang lainnya boleh berkembang ya, berkembang. Dan ya tadi itu, selama ya bolehkah belajar dari orang lain, orang ini kafir tentang teknologi dan yang lainnya? Boleh, karena bagian dari alat, selama tidak menyimpang, tidak bertentangan dengan syariat. Kalau mereka ada mungkin sesuatu yang bagus untuk ini, untuk menguatkan badan, mungkin untuk agar kebal ya, dan yang lainnya ya. Tapi caranya dengan tadi ada syiriknya, amalan-amalan syiriknya, ini bagian dari bid'ahnya tadi itu ya. Itu yang nggak boleh. Selama yang tadi itu adalah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, maka silakan berkembang ya. Jangan, kenapa? Karena ini adalah bagian dari tadi itu, cara dan yang lainnya. Karena kalau tidak dikembangkan ya umat Islam kalah ya. Mereka pakai senjata tembak, kemudian umat Islam sunnah pakai pedang ya, tembak dari jauh. Apakah ada bid'ah di dalam masalah ini? Iya, bid'ah itu segala sesuatu yang menyimpang ya, sesuatu yang menyimpang, tambahan yang tadi itu yang menyimpang ya. Itu adalah, jadi bid'ah itu bukan sekedar tadi nambah syariat,
tapi juga hal-hal yang menyimpang dari syariat itu bagian dari bid'ah tadi itu. Jadi kalau dalam hal-hal yang tadi yang dipelajari itu ada yang tadi ngikuti hawa nafsu bertentangan dari syariat, itu bagian dari tadi bid'ah yang dilarang. Ya, keyakinan termasuk keyakinan itu bagian dari bid'ah seperti tadi Khawarij kan gitu. Orang Khawarij yang kemudian punya keyakinan bahwasanya orang itu yang mengerjakan dosa itu dia adalah kafir dan keyakinan dia kafir, kemudian khuludun finnar, abadi di neraka, Allah tidak menerima taubatnya. Ini kan nyimpang ya. Jadi kalau Islam yang sejati yang sebenar-benarnya itu kan enak, tapi ketika kemasukan pemikiran yang di luar dari Islam, yang menyimpang itu jadi susah cara Islamnya juga. Demikian juga tadi contohnya Murji'ah yang meyakini bahwasanya semua pasti diampuni, semua sama, iman itu sama antara orang munafik dengan orang Abu Bakar As-Siddiq itu sama. Itu kan kenapa? Karena taat itu iman satu-satu, nggak bisa dibagi-bagi, nggak bisa naik turun nggak ya. Jadi keimanan semua orang sama, itu kan nanti nggak adil nanti juga itu. Ya. Jadi kembali kepada tema tadi bahwasanya yang dimaksud dengan bid'ah itu adalah membuat-buat sesuatu yang baru dalam agama ini. Yang kedua menyimpang, sesuatu yang menyimpang dari syariat. Nah itu termasuk dari bid'ah. Ya, jadi boleh mengembangkan itu karena itu adalah bagian dari tadi alat. Maslahat mursalah itu mengembangkan di situ. Ya. Bid'ahnya bagaimana? Tata cara ya tadi termasuk membunuh yang tidak berhak untuk dibunuh. Nah, ini bagian dari bid'ahnya tadi itu. Bid'ah dalam beribadah, bid'ah dalam berperang, berjihad fisabilillah. Kenapa? Karena menyimpang. Ya, ya itu. Silakan yang lain. Gitu Pak RT ya. Ya selanjutnya. Nyantet Israel gak boleh saya. Walaupun koyok-koyok bener. Nyantet Israel. Itu mik. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan Ustadz, ketika ada satu kelompok yang mengerjakan amalan bid'ah yang diperintahkan oleh ulamanya, apakah semua kelompok itu mendapatkan dosa atau hanya ulama yang memerintahkan? Karena sedangkan kelompok-kelompok itu hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh ulama-ulamanya. Sekian, terima kasih Ustadz yang ingin saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau yang ngerjakan tadi itu ya, kalau dalam Al-Quran dikatakan mereka ini orang-orang yang rugi karena sudah keluar energi, keluar dana, keluar ini, tapi sesat ya, syariatnya nyimpang, atau karena dia buat cara ibadahnya tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sehingga rugi karena Allah tidak mau ngasih pahala ya. Karena sebagaimana dalam hadis tadi, kok tahu nggak mau ngasih pahala kan mardud. Rasulullah yang katakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun ya. Kemudian man amila laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa mengerjakan suatu amal yang tidak ada dasarnya dari kami, maka itu adalah tertolak ya. Apakah itu adalah dosa? Ya tinggal tingkat kebid'ahannya bagaimana ya. Kalau ulamanya itu yang sengaja bahwasanya dia menyimpangkan, tapi secara keumuman kan mereka juga nggak sengaja. Artinya tidak dengan kesengajaan buat ini atau begini untuk nyesal. Artinya tadi kembali kepada ayat itu adalah karena merasa ini yang benar kan gitu. Padahal jalannya itu adalah menyimpang ya. Jadi nanti berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuman secara umum ya, secara umum adalah tadi itu ya rugi ya. Rugi
Kenapa? Karena sudah keluar dana, keluar ini ya. Tapi amalannya adalah tidak Allah terima, karena Rasulullah katakan bahwa raddun itu tertolak. Masalah apakah dosa atau ini itu nanti hitungannya dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena dia niat baik, niat begini, tapi jalannya kan beda. Cuman amalan ini itu amalan bid'ah itu lebih disukai oleh setan. Kenapa? Karena orang lebih disukai oleh setan daripada maksiat. Karena kalau orang berbuat maksiat itu merasa keliru, ya, dia akan bertobat. Ada suatu saat dia akan bertobat. Tapi orang berbuat bid'ah itu merasa benar dalam berkreasi, oh ini benar, ini baik kok, niat saya baik ya, sehingga harapan tobat itu susah, kecuali dengan ngaji bareng kemudian oh ternyata iya keliru, yang benar seperti ini ya. Bagaimana solusinya? Ya diajak ngaji terus ya. Semakin dalam insya Allah semakin jelas, oh ini gak ada dasarnya, oh ini ada dasarnya. Selama itu adalah dibangun di atas ilmu, ada semangat untuk nuntut ilmu, insya Allah dan ada hidayah, ada jalan kebenaran tadi itu ya. Jadi tugas kita itu adalah ngajak ya, kita semangat ngaji plus ngajak orang untuk ngaji. Agar apa? Agar dapat pahala, agar bisa nyebarkan hidayah ya. Jadi kan enak ya. Cuman ya tadi itu ya, kita bisa memberikan manfaat, bisa ngajak orang ketika kita ini ada semangat lebih. Kalau kita hanya sehari masuk 2 hari libur, ya mau ngajak gimana ya. Tapi kalau tadi ada semangat bahwa ini adalah kita cari barokahnya hidup, kita cari agar ibadah kita itu kualitas ya, terus semangat ya, cari barokahnya, insya Allah akan bisa nularkan kepada yang lain. Karena faqidu syai' la yu'ti. Seorang kalau nggak punya sesuatu itu maka dia tidak akan bisa memberikan sesuatu itu kepada orang lain ya. Orang kalau nggak punya duit maka nggak akan ngasih duit kepada orang lain. Orang nggak punya ilmu ya nggak akan bisa ngasih ilmu kepada orang lain ya. Ya, saya ingin bertanya Ustadz, ini pertanyaan bonus karena ini menyangkut sebuah ya kasus lah. Mungkin beberapa tahun yang lalu di sekitar kita, di desa kita gitu ya, habis sholat salaman kanan kiri. Suatu ketika saya pernah tanya, ternyata alasannya ya hablum minallah dan hablum minannas. Wis mari karo Allah lah baru selama manusia. Itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua yaitu mengadakan hari raya yang tidak ada di dalam Islam, yaitu hari raya Kupatan. Tak pikir-pikir juga ono memang hari raya Kupatan. Tetapi ketika menurut apa itu kita merutut sebuah sejarah, yaitu Wali Songo dulu, zaman Hindu Buddha dan mungkin Islam waktu itu baru berdakwahnya kencang-kencang, ada amalan yang super luar biasa pahalanya amalan itu, yaitu puasa Syawal. Dan kayaknya mari poso kok gak ono riyoyone kan gak enak gitu Ustaz. Jadi untuk mengajak masyarakat atau umat agar berbondong-bondong ikut melaksanakan puasa Syawal ini Ustaz, sampai mengadakan apa itu ya hari raya Kupatan, termasuk salah satunya di Sedayu naik gunung Ustaz. Lah ini kan dulu ngerti umpamanya seperti itulah, sekarang kan gak ngerti Ustaz, karek melu-melunan tok, akhirnya malah Kupatannya gak ngerti, malah sekarang sudah mulai banyak dangdutan, joget-jogetan, malah sudah merubah hal itu semua. Dan itu apakah termasuk mengarah kepada bid'ah Ustaz, atau hanya sekedar hiburan saja? Ya, terima kasih. Ya, jadi tentang salaman habis sholat ya. Jadi kalau ya tadi itu bahwa dalam beribadah ya, kan orang lihat itu ibadah itu contohnya sholat ya. Sholat ini apakah masuk setelah sholat itu bagian dari ini ya, dari sholat ataukah sudah putus ya. Ya.
Bagi yang mengatakan bahwasanya setelah ini itu adalah kita di dalam mengikuti syariat itu lanjut baik ketika sholat, bagaimana setelah sholat. Ya, dalam riwayat-riwayat itu kan habis sholat itu adalah zikir. Ya sudah dicukupkan itu aja. Sholat kemudian zikir. Ya. Jadi nggak usah ada tambahan-tambahannya. Ya. Jadi fokus kepada ibadah kepada Allah. Kan nggak hablum minan nas. Itu Rasulullah mencontohkannya seperti itu. Yang Rasulullah contohkan ya sudah, tanpa kita kemudian menjelek-jelekkan orang yang mengerjakan seperti itu, karena dia punya niatan baik. Niatannya baik apa? Tadi hablum minan nas, ya. Tapi kalau kita kenapa nggak mengerjakan? Karena belum ada, nggak ada dalilnya, habis sholat kemudian salaman, kan gitu, praktis. Artinya kita berusaha baik tanpa tadi itu menjelek-jelekkan. Nah, itu kan jadi orang emosi, ya. Tapi kalau kita jalan pokoknya kenapa nggak ini, ya karena dalilnya seperti ini, udah gitu aja, ya. Jadi kan indah kalau seperti itu, ya. Tanpa saling menjelek-jelekkan. Nah itu kan kenapa? Karena masing punya alasan masing-masing, ya. Kemudian yang kedua, ya, hari raya Kupatan apakah termasuk dari hari raya Islam? Yang nyebut hari raya itu siapa? Kan nggak ada yang nyebut itu hari raya. Pak Budi aja yang nyebut itu hari raya. Jadi itu adalah bagian dari ya adat lah, ya. Kalau niat baik dahulu kan seperti itu. Jadi para tadi Wali Songo itu mereka di dalam di dalam menanamkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat bawah itu sangat kuat, ya. Itu yang hari ini kita susah untuk nirunya, ya. Kita lebih kepada berhenti di teori, dalilnya begini-begini, tapi bagaimana bisa masyarakat paling bawah yang nggak pernah belajar pun ikut semangat ngerjakan, itu harus dipelajari itu, ya. Jadi jangan terpaku dengan yang tadi, tapi bagaimana dari sisi dakwahnya ini, cara dakwah yang seperti itu. Terkadang itu kan baru proses, ya. Proses kemudian sudah meninggal, ya. Tapi ngelihatnya cara mereka di dalam menarik arus bawah itu sangat perlu ditiru, ya. Bagaimana ketika dahulu budayanya seperti ini, kemudian mereka geser pelan-pelan, ya, menjadi wayang dan yang lainnya. Itu yang tadi perlu dipelajari bagaimana, karena segala sesuatu butuh ilmunya. Bagaimana menggerakkan massa bawah, ya, orang yang tidak serius belajar agamanya tapi mau ngamalkan Islam syariat, itu kan sangat ini, ya. Itu perlu kajian sejarah itu, ya. Jadi bagaimana nilai-nilai dakwah mereka para Wali Songo, dan mereka itu kuat itu, ya. Kuat ilmu tauhidnya, ya. Jadi ketika ada budaya itu wayang, pertama kan yang wayang dalam bentuk wayang gepeng itu kan solusi terakhir. Jadi ketika menarik massa, menarik orang-orang agar tertarik dengan hiburan tersebut, pertama mungkin dalam bentuk ini patung dan yang lainnya, boneka-bonekaan itu diprotes, kan nggak boleh, ya, membuat makhluk gitu, ya. Jadi membuat patung dan yang lainnya. Maka beliau berhujah begini, kalau digepengkan itu kan nggak ada makhluk gepeng tuh, nggak ada semisal. Nah, itu ya, kuat ini. Jadi ada buku banyak sekarang mulai bermunculan bagaimana kajian tentang tauhid mereka, bagaimana mereka mengajarkan tauhid, ya, dengan pelan-pelan, ya, yang bisa diterima oleh masyarakat. Nah, itu perlu dikaji. Apalagi LKI kan bergerak di bidang dakwah, itu perlu kajian khusus itu, ya. Oke, itu, ya. Jadi mereka nggak ada yang mengatakan itu adalah hari raya Kupat, ya. Kita saja yang mengatakan itu hari raya itu, ya. Hanya bagaimana mereka orang-orang Islam itu semangat serempak, ya, bareng puasa 6 Syawal, ya. Kitanya kan susah itu. Kalau dulu betul-betul bisa serempak dan bareng-bareng itu menikmati, ya.
Ya, demikian tadi yang disampaikan oleh Ustadz Hambal. Semoga bisa membawa pencerahan bagi kita semua. Dan saya barangkali dalam penyampaian atau membawakan acara banyak kesalahan, baik saya sengaja ataupun tidak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.